Selamat datang di Dede Hasanuddin Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Propita. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata pengimbasan budaya positif pada siswa dan rekan sejawat di sekolah saya, yaitu di SMK Propita Bandung. Terima kasih kepada Bapak Rinaldi SPD MSI sebagai fasilitator dan Bapak Sandi Aditya SPD selaku pengajar praktik. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Budaya positif diwujudkan melalui konsep-konsep disiplin yang positif, memahami motivasi perilaku manusia berdasarkan hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Proses pengimbasan budaya positif dilakukan kepada siswa dengan tahapan menjelaskan tentang budaya positif, karakter profil pelajar Pancasila, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas. Sedangkan pengimbasan yang dilakukan kepada rekan sejawat, guru, dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui menjelaskan budaya positif, disiplin positif, posisi kontrol, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut adalah tayangan disampaikan pengimbasan kepada siswa kelas 12 MP2 tentang budaya positif melalui tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, kalian semangat sekali hari ini. Baik, Bapak hari ini mau menyampaikan sosialisasi tentang mewujudkan budaya positif pada diri siswa. Siapa siswa saya? Kita. Apa itu budaya positif? Menurut kalian budaya positif apa kira-kira? Hal-hal yang positif. Maka budaya positif itu sesuatu yang positif dan berpikirnya pun berpikir positif. Ya, tidak berpikir hal-hal yang buruk yang bisa membuat kita menjadi tidak nyaman. Ya. Di mana? Di SMK Propita, sekolah kita tercinta ya. Baik. Apa yang akan kita pahami? Yang pertama adalah tentang budaya positif. Budaya itu artinya kebiasaan. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, maka disebut budaya. Contoh mandi. Setiap hari kamu mandi, nggak peduli berapa kali mandinya. Tapi mandi itu jadi budaya kita. Makan, budaya kita. Karena kalau nggak makan sehari kita ya itu budaya. Nah, kita berusaha untuk membuat sesuatu yang terus menerus tapi yang positif supaya kita selalu bahagia. Ya. Uang itu hal positif atau hal negatif? Positif. Hal yang positif kalau uang itu kita miliki. Tapi kalau uang itu menjadi hutang maka jadi negatif. Uang, saya punya hutang uang ke dia, negatif. Uang, saya punya uang, positif. Ya. Yang kedua, karakter profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Menunjuk. Kemudian yang ketiga, kesepakatan kelas, nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Nah, apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai keyakinan. Coba kita bacakan sama-sama. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan
berkembang pribadinya menjadi yang kritis. Kritis itu tanggap. Kalau ada yang kena musibah, tanggap. Penuh hormat. Hormat itu kepada yang lebih tua, kepada yang sesama kita saling menghargai, yang lebih muda kita menyayangi, ya. Kemudian tanggung jawab. Kalau berbuat harus siap bertanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Coba yang kedua. Diwujudkan melalui konsep-konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berdasarkan hukuman dan penghargaan, keyakinan, kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dalam menangani sebuah masalah yang terjadi di sekolah pada diri siswa, maka seorang guru harus memahami dulu tentang konsep disiplin positif. Kenapa kita membuat aturan supaya siswa disiplin? Contoh, tiap hari seragamnya ganti-ganti supaya apa? Keseragaman, ya. Kemudian guru juga harus tahu memahami motivasi perilaku manusia. Jadi guru itu harus tahu kenapa anak itu berbuat itu. Jangan langsung dihukum atau dikasih penghargaan. Kalau kalian suruh milih mau dihukum atau diberikan penghargaan? Secara manusiawi kita butuh penghargaan daripada hukuman. Yang terlambat kasih permen gitu kan. Tapi yang paling bagus ternyata harus keyakinan kelas dulu yang paling utama. Jadi sebelum kita mentaati peraturan atau tata tertib, kita harus yakin dulu bahwa peraturan itu kita siap lakukan gitu. Maka yang bagus itu, tata tertib itu tidak dibuat oleh sekolah, tapi dibuat oleh kalian, dijadikan tata tertib sekolah. Gitu. Hadir tepat waktu. Apakah seluruh siswa Profita setuju? Setuju. Nah, kalau setuju, maka jadi keyakinan kelas kita. Ya sesuatu yang disetujui itu jadi keyakinan kelas kita. Dan segitiga restitusi itu kalau ada masalah, jadi kalau ada masalah itu jangan langsung dihukum, apalagi yang terlambat misalkan berapa kali langsung kamu dasar tukang las keluar segala caci maki, maka anak yang terlambat akan sadar nggak? Enggak, malah tunduk kesel mau sekolah. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa nak, hari ini kamu terlambat mungkin angkotnya susah ya, besoknya terlambat lagi nggak apa-apa ya nak ya. Kamu kemarin angkot, sekarang apa masalahnya? Yuk kita ngobrol, baru dia dekat. Ya pas saya nggak punya duit buat ongkos, maka di situ ada solusi. Yang terlambat itu pasti nggak mau terlambat, tapi dia ada masalah, mungkin tidurnya terlalu malam sehingga bangunnya telat, atau memang dia jalan kaki dari Lembang ke Profita misal. Pak, teman-teman saya masih tidur, saya udah berjalan Pak jam 4 subuh, tapi alangkah saya tetap kesiangan karena jalan kaki dari Lembang ke sini membutuhkan waktu 3 jam. Next. Nah ini profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Kalian pasti udah paham ya, karena kalian adalah anak-anak kurikulum merdeka. Bahwa di dalam kurikulum merdeka setiap siswa harus punya karakter. Apa itu karakter? Budi pekerti, soft skill kalian mengarah kepada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini bereligius berarti ya. Yang kedua Bernalar kritis, cerdas berarti ya. mandiri, Tadi siap untuk bekerja sendiri, tidak tergantung pada orang lain, ya. Saling bantu, temannya nggak punya uang buat jajan istirahat, yuk ikut aku jajanin, ya. Kreatif itu siswanya kalau dikasih tugas apapun siap, bahkan lebih indah dari bayangan gurunya. Suruh bikin poster, bayangan guru mah poster paling oke karton, terus ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ternyata sama kalian di bunga-bunga, gitu. Ya, di lope-lope, ya. Kemudian menghargai teman-teman kita yang beda suku, beda ras, beda agama, beda warna kulit, beda tinggi badan, beda segalanya. Jadi kita bergaul tidak melihat perbedaan. Ya, aku mah geng kulit putih, karena aku mah penggemar skincare, ya tidak.
Oke, ini adalah profil pelajar Pancasila. Paling ini meninggal mau lihat waktu teh. Next. Keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Coba kita baca sama-sama. Yaitu Suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas sebagai hasil kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas harus bersifat universal, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di dalam maupun di luar kelas. Keyakinan kelas akan menghasilkan kesepakatan kelas dalam menentukan tata tertib. Jadi katanya keyakinan kelas itu akan menjadi kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Katanya suatu aturan yang dibuat dan sepakati bersama. Jadi misalkan gini, saya mengajak kelas ini, yuk kita bikin aturan pertama, hadir tepat waktu. Itu kata-kata dari saya. Kemudian kalian sepakati, setuju Pak, maka jadi satu keyakinan kelas kita. Terus coba sifat, apalagi misalkan keyakinan kelas kita yang harus dipatuhi oleh teman-teman kalian. Misalkan apa contohnya? Ya, jaga kebersamaan. Setuju nggak kita jaga kebersamaan? Setuju. Keyakinan kelas yang menjadi nomor 2 adalah menjaga kekompakannya atau menjaga kebersamaan. Nah, itu bisa banyak kata-katanya, tapi bahasanya harus bahasa positif ya. Nah, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas. Karena kalau nggak ada guru, siswa nanti akan tidak terarah itunya apa? Peraturannya. Bisa jadi misalkan peraturannya yang aneh-aneh. Boleh pakai celana jeans misalnya. Ya. Kayak guru, ada guru silakan aja kita buat aturan di kelas kita mah hari Kamis pakai jeans. Ya, jadi tugas guru adalah nanti mengkonfirmasi apakah peraturan itu sesuai dengan budaya kita di SMK Propita, karena Propita juga punya budaya kan yang disebut dengan tata tertib. Nah, keyakinan kelas itu akan terwujud nanti kolaborasi antara guru dengan siswa. Saya guru, kalian siswa, kita buat keyakinan kelas. Bahasanya harus universal, umum, ya, mudah diingat. Jadi gampang, hadir tepat waktu, mudah diingat. Nanti kalau ditanya misalkan apa keyakinan kelas 11 MP1 yang pertama, hadir tepat waktu Pak, karena mudah diingat. Ya. Kemudian dipahami dan diterapkan di dalam maupun di luar kelas. Jadi setelah diingat, paham, oh iya paham hadir tepat waktu. Diterapkan, saya akan hadir tepat waktu. Kemudian gimana terapkannya di dalam maupun di luar kelas. Kalau di dalam kelas berarti kamu udah datang nih, tapi di kantin. Pas bel orang ngaji, kamu masih di kantin gitu. Ya, maka dia melanggar aturan dia sendiri dalam hal hadir tepat waktu, tapi yang di dalam kelas. Kalau yang di luar kelas, ya itu tadi baru datang gitu. Ya, baru datang. Next. Keyakinan kelas akan menghasilkan kesepakatan kelas. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Saya nanti akan tampilkan contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 11 MP2 biar jadi bayangan ya buat kalian. Nah, ini kesepakatan kelas 11 MP1. Kelas kita kan? Ya. Masih kosong kan? Ya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas MP2. Hadir tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan sekolah, minta izin jika akan meninggalkan kelas, harus hemat listrik, memberi kabar kepada guru, wali kelas atau si absensi jika sakit atau izin, mengacungkan tangan pada saat mau izin keluar dari kelas, kemudian menggunakan HP sesuai kebutuhan, tenang saat jam pelajaran, menjaga kelas selalu bersih, bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kelas, melaksanakan piket sesuai jadwal, tepat dalam mengerjakan tugas, selalu kompak dalam hal positif, saling membantu dalam kebaikan, selalu bahagia. Ini bahasanya sederhana kan? Ya. Bahasanya positif semua.
dan mudah diaplikasikan. Ada nggak yang berat menjaga kelas selalu bersih? Nggak berat. Berat nggak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kelas? Piket sesuai dengan jadwal. Berat nggak kalau selalu bahagia? Itu yang berat, Pak. Nggak apa-apa, muka senyum meskipun hati sedang berduka. Jangan pernah memperlihatkan kesedihan kepada temanmu, karena temanmu nggak akan bisa membantu. Tapi selalu terlihat bahagia meskipun hatimu terluka. Ya, oke. Nah sekarang kita buat kesepakatan kelas kita. Ini hanya contoh aja, bukan berarti harus sama, beda pun boleh, mau sama pun no problem. Ya, saya bagikan kertas ini kepada kalian. Satu sifat boleh dibantu, satu orang satu lembar. Nggak usah dikasih nama. Kalian tuliskan kesepakatan kelas yang menurut kalian saja yang ingin disampaikan. Boleh nanti pada dasarnya boleh akan sama dengan teman yang lain, nggak apa-apa. Ya, satu aja. Jangan banyak-banyak. Satu kesepakatan kelas saja. Hindari kata-kata tidak, jangan, atau tidak boleh. Ada pulpen semua kan? Ada. Nah, silahkan berkreasi menuliskan, kalimatnya bebas. Nanti kalau kalimatnya nggak enakin kan bisa dibuat enakin. Nanti hasil karya kalian akan ditampung di sini menjadi 10 kesepakatan. Satu saja. Satu saja. Satu saja kalau nggak yakin, coret boleh. Nggak usah ditimpe. Oke, coba apa kesempatan kelas kalian yang pertama sebutin dari sini saja. Udah tuh? Yang sudah siapa sebutkan? Ya, sebutkan nanti saya ketik. Ya dari sifat dulu. Menghargai guru yang sedang mengajar. Ini setuju? Mana? Kalau di
mengajar terus rapi, bersih, dan wangi. Nanti kalau ada yang sama, berarti nggak usah ya. Next, Lebih rajin tiket kelas sebelum pulang. rajin tiket kelas. Terus Menjaga kenyamanan kelas. menjaga kenyamanan kelas. Nggak ada yang hadir tepat waktu nih. Hadir tepat waktu. Oke, hadir. Nah, itu kan bagian dari apa lagi? Menjaga perkataan negatif saat pembelajaran. Berbicara yang baik ya Iya. saat pembelajaran. Kayaknya nggak lagi belajar juga harus baik ya kata-kata ya. Bicara yang baik di dalam kelas ya, di dalam maupun selanjutnya Kelas harus selalu bersih dan wangi. menjaga kelas selalu bersih. Udah tadi berpakaian gitu ya dan wangi. Berarti harus pakai penghalum dong. Next. Ada lagi? Yang beda saya bacakan ya. Menghargai guru yang sedang mengajar. Berpakaian rapi, bersih dan wangi. Rajin piket kelas. Menjaga kenyamanan kelas. Hadir tepat waktu. Berbicara yang baik saat di dalam maupun luar kelas. Menjaga kelas selalu bersih dan wangi. Ada lagi? Tetap menjaga kebersihan kelas saat guru sedang mengajar. Ya, itu sama dengan tadi menjaga kelas selalu bersih dan wangi. Yang tema lain untuk memberikan hubungan yang positif kepada siapa? Saling mendukung ya. Saling mendukung sesama kelas. Ada yang bikin aturan itu enggak? Minta izin kalau keluar. Iya, meminta izin Minta izin ketika meninggalkan kelas. ada yang larangan main HP. Apa? Tidak menggunakan ponsel ketika Nah, berarti kata bedanya kira-kira apa? Kira-kira menggunakan HP hanya ketika diperlukan. Ketika diperlukan untuk belajar. Satu lagi, udah 10 dulu ya. Nanti saya 10 yang kedua. Saya tampilkan dulu yang ini. Ini kesepakatan kelas 10, kesepakatan kelas yang pertama dari MP1. Menghargai guru yang sedang mengajar. Kita baca sama-sama ya. menghargai guru yang sedang mengajar. Sepakat? Berpakaian rapi, bersih dan wangi. Sepakat? Rajin piket kelas. Sepakat? Menjaga kenyamanan kelas. Sepakat? Hadir tepat waktu. Sepakat? Berbicara yang baik saat di dalam maupun di luar kelas. Sepakat? Menjaga kelas selalu bersih dan wangi. Sepakat? Saling mendukung sesama kelas. Sepakat? Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Sepakat ya? Menggunakan HP. Oke. Oke. Ada lagi di luar itu yang harus saya ketik. Kalau ada sampaikan. Biar kamu pendapat kamu nanti ditempel jadi itu pendapat aku. Ya. Ada yang 11? Apa? Memberitahu ketika izin sakit kepada polisi. Oke.
kepada guru wali kelas. Itu lagi beritahu kepada guru wali kelas dan absensi. Karena ada yang jaga di situ ya. Jika tidak masuk sekolah karena sakit atau izin. Yang 12 berdiskusi apabila ada kegiatan kerja kelompok. melakukan diskusi secara berkelompok ya. Terus kata-kata hindarinya digunakan di apa? Kira-kira kan hindari ribut ya ketika guru mengajar. Oh, tidur. Tetap fokus ya. Saat pelajaran berlangsung. 15 Menjaga hemat listrik. hemat listrik. Ada lagi Menjaga fasilitas sekolah. menjaga fasilitas sekolah. Terus Harus bisa lebih kompak dan solid. kompak Ya. belum ya itu ya. Coba ini. Ada itu nomor 13 menjaga kebersamaan dan kekompakan. Mau selalu bahagia di dalam kelas, selalu ceria, selalu ceria di dalam kelas. 18 lakukan hal yang positif. selalu berpikir positif ya. Mau sampai 20 atau 18? 20 tambahkan lagi. Membayar uang kas selalu. Tepat waktu dalam Membayar uang kas. membayar uang kas. Terakhir 20 satu lagi. Berinisiatif tanpa diminta. Ya, selalu berinisiatif tanpa diminta. Ya. Ini jadi kurang nyaman. Aku senang keindahan. Kesempatan kelas kita yang berikutnya adalah Memberitahu kepada guru, wali kelas, dan menjadi keterima. kita belajar dulu. Aduh, alamin ya. Aku yang dua.
Kaji ketiak gitu. Nah, dasar. Oke. Nah, Memberitahu pada guru wali kelas dan absensi ketika tidak masuk sekolah karena sakit atau izin. apa mah nggak mungkin ngasih tahu ya? Melakukan diskusi secara berkelompok, menjaga kebersamaan dan kekompakan kelas, tetap fokus saat pelajaran berlangsung, hemat listrik, menjaga fasilitas sekolah, selalu ceria di dalam kelas, selalu berpikir positif, tepat waktu dalam membayar uang pas, selalu berinisiatif tanpa diminta. Namanya menganggap nggak tepat waktu dalam membayar di RB. Bukan sampai RB. Berapa uang kas kamu seminggu? Sebulan? Sehari 1.000. Buat apa nanti uang kasnya? Buat kembali ke depan. Nah, sekarang saya minta perwakilan kelas dari sini cowok deh. Kamu ke depan. Bawa itunya kesempatan kelas kamunya. Kamu siapa aja. Kamu aja. Kamu aja. Ke depan. Bacakan. Ya. Nanti sebutkan namanya. Misalkan kamu siapa namanya? Dani. Saya Dani. Kesempatan kelas yang saya buat adalah ini sudah memusuhan gitu. Itulah. Ya. Mulai dari Dani. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya akan membacakan kesepakatan kelas MPS 1. Selalu menjaga kebersihan kelas. 2. Memakai seragam sesuai hari. Saya Sipa akan membacakan kesepakatan kelas yang saya buat, yaitu menghargai guru yang sedang mengajar, lebih rajin piket kelas sebelum kelas, dan memberitahu guru, wali kelas, dan absensi ketika izin dan sakit. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya akan membacakan pendapat saya tentang kesepakatan kelas. Tidak mengobrol saat jam pelajaran dimulai. Perkenalkan, nama saya Pia. Saya akan membacakan Kesempatan kelas. yaitu berinisiatif. Inisiatif. Bagus nggak kesempatan kelas mereka? Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Jadi, alhamdulillah kita sudah punya kesepakatan kelas kita, yaitu kesepakatan kelas 11 MP 1. Nanti akan dibuat oleh Bapak dalam bentuk poster dan ditempel di depan supaya itu menjadi pedoman kita. Buat kita pedomani, kita yakini, kita ingat dan kita laksanakan. Jadi kalau ada yang melanggar, tidak piket, ingat kesepakatan kelas kita apa? Selalu menjaga kebersihan kelas agar selalu bersih dan wangi. Ya. Baik anak-anakku, dari kegiatan kita hampir mirip ya dengan kelas 11, karena intinya setiap siswa pasti butuhnya tatanan, butuh aturan, ya, butuh sesuatu yang memang ingin hidup di kelas itu, berada di kelas itu aman, nyaman, betah, ya. Kelas kita sudah hijau, mulai dari kursinya hijau, mejanya hijau, kecuali lantainya belum hijau, dindingnya sudah hijau. Bersih nggak kelas kita? Bersih. Ya, nanti ketika kalian kelas 12 pindah ke kelas yang baru, jagalah seperti ini tetap bersih. Ya, supaya apa? Kalau bersih teh nyaman, nggak ada nyamuk, sehingga apa? Nggak akan kena yang namanya bentol atau DBD. Ya, kesepakatan kelas kita tujuannya adalah untuk membuat agar kita terlindungi dari berbagai gangguan. Kalau ada kesempatan kelas tidak mengganggu teman, nanti kalau ada yang ganggu, kamu melanggar kesempatan kelas kita. Jadi kamu tidak diganggu oleh teman kalian karena sudah ada kesepakatan kelas kita. Ya, nanti semua kelas di SMK Propita wajib punya kesepakatan kelas.
Tapi yang jadi contoh sampel adalah kelas 11 MP1 dan MP2 karena kalian orang-orang hebat, orang-orang terpilih ya. Baik. Nah, itu saja lah yang ya. Terima kasih Bapak. Ini fotonya. Saya adalah kepala sekolah di Propita plus saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Jawa Barat mewakili SMK Propita Bandung. Mudah-mudahan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Terima kasih buat kalian, beri tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut disampaikan pengimbasan kepada rekan sejawat guru dan tenaga kependidikan tentang budaya positif melalui tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya berdiri dalam menyampaikan sosialisasi implementasi budaya positif di SMK Propita Bandung. Tujuan dari kegiatan implementasi budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri dari siswa kita, khususnya siswa SMK Propita, bagaimana disiplin dalam aturan yang dibuat oleh sekolah agar dipatuhi dan datangnya bukan karena rasa takut tapi rasanya datangnya adalah kesadaran. Nah, kita tahu bahwa kita sebagai guru ya, sebagai tenaga pendidikan juga sering dihadapkan dengan kasus-kasus siswa, baik itu kasus keseharian seperti datang terlambat, kemudian juga ada konflik di kelas, kemudian anak yang membuat kegaduhan di kelas, membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak dan Ibu, kesiswaan aja ya, Bu Dewi. Ketika ada anak yang terlambat, apa yang Ibu lakukan? Barangkali bisa diberitahu. Ketika siswa terlambat, pertama ditanyakan dulu alasan keterlambatannya kenapa. Lalu ya seperti biasa kita mensosialisasikan ada punishment untuk siswa ketika dia terlambat, dan itu berbentuknya kalau di sekolah di Propita itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, jadi meningkatkan jiwa nasionalisme. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai konsekuensi anak terlambat. Berapa batas keterlambatan anak untuk ditolerir? Berapa menit? Biasanya kalau di kita itu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit baru anak dihukum dengan tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain Indonesia Raya, apalagi hukumannya? Kalau sudah lebih dari 15 menit biasanya itu mencari sampah. Baik. Nah, selanjutnya saya minta bidang sarana ya. Ketika anak itu didapati kelasnya kotor, penuh sampah, kemudian apa yang dilakukan oleh bidang sarana atau oleh guru ketika mendapati kelas itu kotor? Dari siapa, mungkin Pak Wisnu ya? Seperti biasanya kalau di program sarana itu memang ada aturan-aturan bagaimana untuk menjaga kelas itu tetap bersih dan nyaman. Nah, mereka juga sudah tahu sebenarnya bersih dan nyaman itu seperti apa. Pada saat kita melihat ada sampah atau kelasnya berantakan atau tidak sesuai dengan kenyamanan, itu anak-anak kita tanyakan, kenapa nih kok kelasnya berantakan? Kenapa kok ada sampah di bawah? Kenapa kok buang sampahnya sembarangan? Kenapa kan ada tempat sampah yang sudah disediakan di luar? Jadinya kita arahkan dulu, kita review dulu ke situ, baru kemudian tolong siapa piketnya hari ini. Kalau misalnya piketnya diam, tidak bergerak, ya coba yang dekat dengan sampah tersebut atau yang dekat meja yang berantakan, tolong dirapikan dan dibersihkan. Gitu. Jadinya mungkin itu salah satu yang saya lakukan apabila sedang melihat langsung kondisi kelas dan kondisi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Jadi klarifikasi dulu, konfirmasi, klarifikasi, baru eksekusi mungkin seperti apa.
mungkin pasti disuruh membersihkan saat itu juga, tidak dilama-lamakan ya. Bagus. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah bagian dari tindakan untuk mendisiplinkan siswa kan ya. Kalau kita punya siswa yang disiplin, sepertinya enak kita mengajar itu. Anak ingin apa, kita ingin apa, anak nurut. Nah, di dalam konsep budaya, ini tidak usah disampaikan saja. Di dalam konsep sekolah disiplin itu ada yang disebut dengan budaya positif, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa agar disiplin. Kemudian disiplin positif, hal-hal yang muncul dalam diri siswa untuk diyakini bahwa itu merupakan aturan yang baik buat saya, sehingga saya harus mengikutinya. Seperti datang ke sekolah tepat waktu, dia yakin kalau nggak datang tepat waktu maka akan ketinggalan pelajaran, maka dia yakin bahwa itu adalah aturan yang benar dan harus dipatuhi, namanya disiplin positif. Muncul kesadaran dari siswa. Kan kita sering mendapatkan siswa yang tidak pernah sadar-sadar bahwa dia itu salah kan gitu ya. Posisi kontrol adalah posisi kita sebagai guru. Ada yang tadi memberikan hukuman, atau kalau kamu besok nggak terlambat saya kasih permen, itu memberikan penghargaan. Atau dijadikan teman. Kamu seperti ini terlambat terus, bagaimana nanti Bapak dimarahin oleh kepala sekolah gara-gara kamu terlambat terus. Ibu kan sebagai wali kelas kamu nanti malu. Nah, sebagai teman. Terus nanti ada yang sebagai manajer. Kemudian motivasi perilaku, setiap orang pastinya punya motivasi. Melakukan sesuatu itu ada motivasinya gitu. Ada sebab, ada akibat. Ya, kita melakukan ini. Kenapa? Karena didorong oleh rasa ekspos, ingin terkenal misalkan, sehingga bikinlah sesuatu yang viral. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia biasanya melakukan sesuatu, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Keyakinan kelas, sesuatu aturan yang dibuat dan disepakati oleh siswa dan dijadikan aturan di tiap kelas. Saya sudah buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas itu di kelas MP1 dan MP2 sudah nempel apa yang dia yakini untuk dipatuhi. Kemudian segitiga diskusi adalah cara penanganan kasus siswa. Nah, apa itu budaya positif? Ini seperti ini teorinya. Izin saya membacakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi nilai-nilai itu harus berpihak pada murid. Intinya kita membuat kedisiplinan itu di sekolah kan tujuannya adalah berpihak pada murid supaya murid lebih disiplin gitu ya. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kata kuncinya adalah kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kritis, ketika ada aturan dia patuh, gesit, cekatan untuk mengikutinya. Kemudian penuh hormat, artinya ketika dia mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, dia tetap hormat kepada yang memberikan hukumannya. Tanggung jawab, tidak, kalau dia berbuat siap mempertanggungjawabkannya ya. Sering terlambat kemudian dihukum, ya itu tanggung jawab saya, konsekuensi. Bagaimana mewujudkannya? Yaitu melalui diwujudkan melalui konsep-konsep disiplin positif yang tadi muncul dari dalam diri siswa. Memahami motivasi perilaku manusia berdasarkan hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Nah, ini teorinya, yaitu merupakan pendekatan, bisa juga merupakan suatu strategi yang bisa dilakukan oleh guru untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi meskipun nggak ada hukuman, nggak ada hadiah, anak tetap disiplin. Maka nanti ke depan tata tertib itu nggak boleh ada punishmentnya. Misalkan hadir tepat waktu, jika tidak anak harus mengut bendera. Nah, jika tidaknya itu sekarang dihapus. Jadi sekarang itu kata kerja untuk tata tertib itu harus universal, mudah diingat, mudah dipahami, dan juga tidak ada kata negatifnya. Misalkan jangan terlambat diganti dengan hadir tepat waktu, dan tidak ada ancaman di belakangnya. Kan sekarang itu tata tertib kita masih ada ya, ada ancamannya. Nah, nanti dihapuskan. Ini akan dirancang nanti oleh tim manajemen mutu dalam merumuskan tata tertib nanti untuk tahun 2024
2024-2025 kita rancang lagi dari tata tertib yang ada, kita bedah oleh tim manajemen mutu, jadilah tata tertib terbaru 2024-2025. Mana yang bagus kita pertahankan, mana yang sepertinya berat untuk dilaksanakan kita hilangkan. Kemudian apa itu posisi kontrol? Katanya itu adalah peran guru dalam menangani masalah siswa. Tadi Bu Dewi menangani kasus anak yang terlambat, penanganannya adalah kalau sekali, kalau belum sampai 10 menit, 5 menit, ya ringan-ringan saja lah hukumannya. Tapi kalau sudah sering, berkali-kali, kemudian diulang-ulang, bahkan sudah etadei yang kesiangan, itu lagi yang kesiangan, sampai capek menghukumnya, maka diperlukan tindakan lain bagaimana dia supaya disiplin. Ada 5 posisi kontrol guru ketika mendapatkan kasus kedisiplinan siswa katanya. Yang pertama sebagai penghukum, tadi disuruh Indonesia Raya, menghormat bendera, itu adalah bagian dari posisi kontrol guru dalam mendisiplinkan siswa. Penghukum, dihukum. Lamun mengerjakan PR keluar, itu kan dihukum. Kalau tidak pakai aturan seragam sekolah, maka dihukumnya misalkan disuruh ganti pakaian atau disuruh berjanji. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya misalnya gini, kamu pakai baju bebas, ibu teh wali kelas kamu, atau nanti saya teh ditegur sama Bu Dewi gara-gara kamu pakainya enggak ini. Jadi ibu malu. Nah, jadi supaya si anak teh gara-gara abdi wali kelas abdi dicarekan, gara-gara saya wali kelas saya jadi dimarahi oleh kesiswaan. Atau sebagai teman, ya, kamu kenapa kesiangan? Ya Bu, saya ngantuk, jadi saya terlambat. Oh ya nggak apa-apa, itu mah hal yang wajar. Bapak juga dulu pernah kesiangan. Ya udah nanti nggak usah dilakuin lagi ya. Nggak ada hukuman, nggak ada apa, hanya ada kata-kata terakhir, lain kali jangan dilakukan lagi. Satu sisi dari segi institusi. Kemudian sebagai pemantau, kamu kesiangan, awas besok jangan kesiangan lagi ya, ya besok. Kamu kesiangan lagi, jangan kesiangan lagi ya, kamu udah 2 kali nih kesiangan. Terus berhitung kesiangan dia, dicatat, pakai poin. Nah itu sebagai pemantau. Kita dulu sempat ingin menerapkan sebagai pemantau, yaitu dengan sistem poin, pengurangan poin. Nah tapi belum terlaksana mungkin karena kita harus matangkan dulu itu. Dan terakhir pasti sebagai manajer. Manajer itu pengontrol, jadi membuat anak sadar bahwa kesalahan itu dia lakukan dan tidak akan diulanginya lagi. Sampai sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ya. Apa itu motivasi perilaku? Yaitu sesuatu yang mendasari perilaku seseorang. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, perilaku itu didasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak atau kita kadang-kadang menghindari sesuatu karena takut ada hukuman. Kita misalkan yang nggak punya SIM pasti dihindari untuk datang ke tempat-tempat yang banyak polisinya, ya. Atau kita biasanya tidak punya helm, maka kita lebih baik nggak pakai motor daripada ditilang. Itu karena takut ada hukuman. Kebanyakan siswa kita datang ke sekolah ada yang tepat waktu itu karena takut dihukum kan gitu. Ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Ya misalkan gini, Bapak dan Ibu ngumpulin RPP ya, nanti yang mengumpulkan pertama dapat reward 1 gram emas logam mulia misalkan. Jadi pasti cepat-cepat ini, kenapa? Dapat hadiah 1 gram emas logam mulia. Kata Pak Pajar dan Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan KOSP dokumen 2 yaitu modul ajar, nanti saya kasih rewardnya 1 orang 2 gram logam mulia antam. Dari siapa? Dari kurikulum misalkan. Nah, ya itu kan, jadi kita termotivasi disiplin itu karena ada hadiah, bukan dari diri sendiri. Nah yang bagus itu untuk menyadari diri sendiri serta menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi sebetulnya motivasi kita berbuat kedisiplinan itu bukan karena ada hukuman atau ada hadiah, tapi memang saya mah sudah biasa berdisiplin, mau ada hukuman mau enggak juga saya mah disiplin. Nah menumbuhkan itu yang menjadi PR kita di siswa kita gitu. Kalau dalam diri kita insya Allah mungkinnya karena kita pribadi-pribadi yang dewasa
sudah bisa menentukan saya mau melakukan ini teh, saya sholat 5 waktu teh bukan karena takut neraka dan ingin surga, tapi saya ingin menjadi pribadi yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya lah gitu kan, dan sadar gitu. Masalah surga dan neraka itu mah hak prerogatif dari Allah. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu keinginan yang mendasari tindakan seseorang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan atas penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pastinya Bapak dan Ibu dalam hidup ini mengalami 5 ini. Bertahan hidup, contohnya apa? Makan, tidur, ya. Kemudian berumah tangga, itu salah satu bagian dari bertahan hidup. Supaya apa? Memperpanjang keturunan kita. Jadi kita meninggal ada keturunan kita gitu, yang jadi penerus kita nanti. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and belonging itu. Setiap wanita butuh kasih sayang seorang pria, begitupun seorang pria butuh kasih sayang seorang wanita. Itu lumrah, maka jadilah pernikahan. Ya. Begitupun anak, kalau disayangi, ya dia butuh disayangi, diterima dan dihargai. Kan ada anak tuh yang ngambek, saya nggak suka dengan guru A karena dia tuh nggak pernah kelihatan sayang sama saya, karena benci banget gitu sama saya. Terus pengakuan atas penguasaan, kan kadang-kadang kita itu bangga kalau diri kita sebagai A, atau kita bangga anak kita jadi apa gitu kan. Cuma biasa kan lumrah ya. Iya, anak Abi mah alhamdulillah ya nanti katampi di ITB misalnya gitu kan. Hal yang biasa tapi kebanggaan. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan dasar, wajar, normal. Ya. Seperti nanti misalkan anaknya Bu Dian, anaknya Bu Nepa keterima di sekolah negeri yang diinginkan, masih cerita alhamdulillah lobat ke sekolah yang diharapkan. Itu hal yang biasa. Karena apa? Karena bagian dari pengakuan atas penguasaan, kepuasan yang kita dapatkan. Kemudian kebebasan. Bapak dan Ibu ingin kebebasan kan? Coba kalau tidak ingin kebebasan, saya emang nggak mau kebebasan, mungkin nggak akan ke sekolah. Sekarang mungkin di penjara di rumah oleh suaminya dikunci gitu. Ya. Tapi kita butuh kebebasan, artinya orang berumah tangga saja kalau banyak dilarang oleh pasangannya kan kesel ya. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, ya pasti kesel. Padahal kita butuh kebebasan. Dan yang terakhir kita butuh kesenangan. Ya, kesenangan itu bukan hanya materi kan. Kita hidup tenang, sehat juga kesenangan. Hari ini kita bulu tangkis juga itu bagian dari kesenangan. Ya, ibu senang gitu. Ya, atau piknik ya, piknik. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kemudian ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama. Jadi nanti siswa itu harus punya keyakinan kelasnya masing-masing, bisa mengadopsi dari aturan sekolah, kemudian dikembangkan di kelasnya. Nah, guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas sebagai hasil kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas harus bersifat universal, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di dalam maupun di luar kelas. Keyakinan kelas akan membentuk kesepakatan kelas. Nah, contohnya ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kita kelas 11 MP1 dan MP2. Nah, ini kesepakatan kelas. Nah, kelas 11 MP2. Nah, karena kemarin kita MP2 dulu kalau nggak salah. Yang satu. Yang pertama katanya ini datang dari mereka. Jadi mereka disuruh menuliskan apa kesepakatan kelas kalian untuk diterapkan di kelas kalian. Katanya ini menghargai guru yang sedang mengajar. Nanti ini ditempel di kelas. Jadi kalau Bapak dan Ibu dilecehkan di kelas MP1, itu udah kesepakatan kelas kamu. Kemudian berpakaian rapi, bersih dan wangi katanya. Rajin piket kelas, menjaga kenyamanan kelas, hadir tepat waktu. Ini bahasanya semuanya bahasa positif. Jadi tata tertib itu nanti kedepannya harus bahasa positif, mudah diingat, ya,
dan mudah dilaksanakan. Hadir tepat waktu sepertinya mudah dilaksanakan kalau mudah diingat. Jadi dia menghindari hadir tepat waktu untuk tidak terlambat. Berbicara yang baik saat di dalam maupun di luar kelas. Menjaga kelas selalu bersih dan wangi. Nah, itu kesepakatan mereka. Jadi kalau bau, Ibu bilang saja ini tidak sesuai kesepakatan kelas MP1. MP1 itu janjinya menjaga kelas selalu bersih dan wangi. Saling mendukung sesama kelas. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Menggunakan HP hanya ketika diperlukan untuk belajar. Dan sebagainya. Ini ada hemat listrik. Bukan saya yang menyampaikan, tapi mereka ingin hemat listrik. Nah, selalu ceria di dalam kelas, selalu berpikir positif, selalu berinisiatif tanpa diminta. Satu orang ini menyumbang satu kesepakatan kelas. Kenapa hanya 20? Padahal ada 30 lebih siswa, karena ada yang sama. Ya, jadi yang samanya dianggap sejalan. Ada juga kata-katanya anak itu yang kurang operasional, jadi kita betulkan jadi operasional kata-katanya. Kalau MP2 bagaimana kesepakatannya? Nih sama, hadir tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, meminta izin jika akan meninggalkan kelas, harus hemat listrik, memberi kabar kepada guru, wali kelas atau seksi absensi jika sakit atau izin, mengacungkan tangan pada saat mau izin keluar dari kelas. Nah, mereka ada 16, menggunakan HP sesuai kebutuhan. Dan terakhir selalu bahagia tuh. Mereka ingin selalu bahagia katanya. Jadi nanti kalau ada yang cemberut bagian dari melanggar kesepakatan kelas seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebelum terima kasih yang tadi ya, kembali lagi ke slide saya. Burungnya datang lagi. Kita kembali ke slide kita. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tahapan penanganan masalah yang dilakukan oleh guru atau orang tua sebagai posisi kontrol manajer. Jadi kita sebagai guru diharapkan idealnya menjadi posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ketika ada anak punya masalah, maka tahap pertama harus stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu identitasnya dengan kata-kata silakan duduk. Bapak dengar kamu dapat tadi itu ya berkelahi ya. Bapak, kalau boleh Bapak tahu kenapa kamu berkelahi, distabilkan, ditenangkan dulu. Jangan pas duduk, kamu tadi berkelahi ya, dasar kamu teh biang kerok. Jadi yang pertama katanya harus distabilkan dulu, ditenangkan. Yang kedua divalidasi tindakan, ini tindakan ya, salah ketiknya terlalu semangat, yang salah. Jadi diyakinkan bahwa perbuatannya itu salah dan dia harus menerima kesalahannya dulu. Kalau nggak menerima kesalahan kan dipapatahan dia atau dikasih tahu juga tapi tetap ngegel kan. Tapi Bu, si raka misalkan gitu ya. Enggak, saya nggak merasa, enggak, wah jadi susah. Tapi setelah distabilkan harapannya bisa divalidasi tindakan. Baru menanyakan keyakinan. Nah kita kan sudah buat keyakinan kelas, nah sekolah juga punya keyakinan sekolah. Melanggar nggak aturan keyakinan sekolah kita? Iya melanggar, saya sadar, saya menyesal. Maka untuk membuat segitiga restitusi ini harus dibuatkan dulu keyakinan sekolah kita. Jadi nanti tata tertib kita itu nanti diganti bukan tata tertib SMK Propita, tapi keyakinan sekolah SMK Propita. Jadi yang sudah diyakini oleh anak, disepakati oleh anak, ditandatangani orang tua. Ini ada contoh kasus penanganan siswa. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti di video ini ditayangkan. Boleh Pak, tanya dulu Pak. Boleh Pak. Ini dalam hal misalnya menangani kasus anak ya, kan kita mengharapkannya anak itu kan tumbuh kesadaran bahwa dia tumbuh kesadaran bahwa itu adalah kesalahan yang memang dibuat oleh dia sendiri. Kan kita mengharapkannya dia akhirnya mengakui atau dia menyadari apa yang telah dilakukannya. Tapi tadi dari contoh tadi yang disebutkan namanya kan sulit untuk dia itu menyadari apa yang dia lakukan. Nah sampai akhirnya kita menangani permasalahan ya, tapi ternyata dia tidak bisa
belum atau sampai sekarang belum menyadari apa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, bagaimana tindakan dari kita guru atau BK atau dan kemudian apakah yang hasil dari itu ternyata dia belum menyadari itu kegagalan seorang guru atau bukan? Ya, pertanyaan yang bagus terhadap kasus satu orang siswa. Ya, jadi ketika kita mendapatkan siswa yang kasusnya banyak, tapi dia tidak merasa bahwa dia salah. Harapan kita adalah sebagai guru kita mengumpulkan banyak data tentang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi kita punya database secara tertulis maupun secara ingatan kita. Kemudian itu kan setelah itu dilakukan oleh dia berkali-kali, tidak ada salahnya sebagai guru kan pembimbing ya tugasnya tetap memanggil, kalau ketemu dengan anaknya memanggil, kemudian setelah dipanggil kita buat tadi coba segitiga institusi, ditanya dulu, ditenangkan dulu, kamu selama ini PKL hilang, sekarang masuk gak masuk, kira-kira apa yang ingin kamu inginkan? Misalkan saya ingin bebas dulu, catat oleh kita. Oke, sekarang saya tanya, apakah kebebasan yang kamu inginkan itu bertentangan dengan aturan sekolah? Tidak. Nah, kalau kata dia tidak, bagian mana yang tidak bertentangan? Sedangkan PKL itu aturannya begini. Kenaikan kelas itu begini. Ada nggak yang bertentangan? Kan nggak mungkin menyangkal. Ada, saya tidak lapor, enggak. Kamu nyadar nggak kalau tidak lapor itu salah? Kalau ternyata dia bilang tidak salah, di mana argumen kamu yang tidak salahnya? Dan tolong bahasanya tidak terpancing. Ya, setelah kita melakukan segitiga institusi, ternyata anak tidak berubah, itu bukan kesalahan guru, tapi kita sudah mencoba menerapkan ini, namun kita mendapatkan siswa yang super, yang susah untuk diajak berubah, tidak sadar-sadar, maka kembali kepada aturan tegas kita. Apa itu aturan tegas kita? Yaitu syarat kenaikan, syarat kelulusan itu adalah aturan baku yang menjadi penyaring siswa itu tuntas dan tidak tuntas. Tapi kita harus berusaha dulu. Kalau sudah ada berusaha, sudah ada upaya, tidak ada perubahan, kita punya data, pernah memanggil dia tanggal berapa, siapa yang menanganinya. Itu akan menjadi senjata kita ketika nanti siswa tidak sadar-sadar dengan kesalahannya. Dan kita tidak bersalah dan tidak dosa, karena apa? Kita sudah berusaha. Tapi kalau diantep kemudian tidak naik, maka itu menjadi dosa kita. Saya nggak pernah dipanggil, nggak pernah diapa-apakan, tiba-tiba saya tidak naik. Selama ini penanganan kasus kita adalah bertahap kan? 3 hari tidak masuk, komisi. Tidak masuk lagi, SP. Tidak masuk lagi, terus bertahap sampai ke tahap pengunduran diri. Itu kan prosesnya panjang. Ya. Nah, penanganan kasus kita yang baru ini akan kita terapkan perlahan. Karena kita merubah paradigma nanti dari yang strike kepada yang humanis. Meskipun pasti dalam penerapannya akan banyak tantangan, tapi kita akan coba. Ya. Mudah-mudahan puas, Mas. Saya contoh video dulu ya.
Memasuki jam pelajaran ke-6. Saya akan lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Ada yang bisa speak up satu dua orang? Kasus Adit tadi itu adalah bermain game ketika pelajaran berlangsung. Nah, ibu atau bapak bisa lihat dari penanganan kasus yang dilakukan oleh bu guru yang tadi. Menurut ibu dan bapak bagaimana penanganan kasusnya? Menerapkan segitiga restitusi. Ternyata pegel ya menerapkan segitiga restitusi karena ketika kita kesal pun harus tersenyum. Jadi modal yang pertama menerapkan segitiga restitusi adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun, 5S itu diterapkan. Sekesal apapun, datanglah Raka menghadap Bu Dewi, lalu Bu Dewi tersenyum. Raka, apa kabar? Senyum ya Bu Dewi. Udah lama gak lihat Raka, sampai ibu kangen banget. Iya Bu, Raka anu. Oke, sekarang Raka boleh duduk. Raka perasaannya hari ini bagaimana? Perasaan saya ya gitu aja Bu. Oke. Bahagia nggak hari ini? Bahagia. Ibu lebih bahagia karena ibu melihat Raka hari ini. Ya, sekarang ibu mau tanya, masuk ke segitiga restitusi. Distabilkan dulu tadi kan? Dengan senyum Bu Dewi yang cerah, ceria, merona itu. Lalu Raka, boleh tahu nggak? Saya dapat informasi dari Pak Denny, kapro kamu,
Dari murid Mira kamu tidak menyelesaikan PKL. Kemudian dari guru-guru BDP kamu gak masuk-masuk. Wali kelas pun sudah bingung kira-kira apa sih yang terjadi dengan kamu selama kamu tidak datang ke sekolah itu. Konfirmasi di situ. Ibu harus mencatat. Karena memori kita terbatas. Catat hari ini Rabu tanggal 29 pukul 10 memanggil Raka. Masalah Raka anu catat. Sehingga dia ketika berbicara direkam oleh kita. Kalau perlu ibu rekam ya, minta izin ya. Karena ada anak itu yang suka menyangkal. Kalau saya ngomong itu. Jadi anak akan tersadarkan kesalahannya dari ucapan dia. Apalagi dipiralkan pasti takut. Setelah itu baru di keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan sekolah kita, tata tertib kita lah kalau sekarang mah keyakinan kan belum dibuat. Tata tertib kita apa? Ya hadir tiap hari tidak bolos, PKL dilaksanakan sesuai dengan aturan sekolah di perusahaan yang ditunjuk oleh sekolah. Nah sekarang merasa bersalah nggak? Mudah-mudahan jawaban dia, ibu saya salah. Saya janji memperbaiki PKL saya dan lebih aktif. Tapi kalau tidak, ya kita sudah berusaha. Seperti itu. Kalau kita punya seperti adik tadi, alhamdulillah ya. Semua siswa menyadari kesalahannya. Dia salah dan sadar gitu akan kesalahannya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan siswa-siswa kita ya solehah gitu. Kita lanjutkan sedikit lagi slide-nya, Bapak dan Ibu. Ya. Tadi segitiga restitusi penanganannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Setiap kita guru pasti dihadapkan dengan kasus. Nah, kita coba nanti minimal salah satu dari tiga segitiga ini kita terapkan. Mana yang paling gampang diterapkan? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, biasanya yang paling mudah itu yang ketiga. Kamu tahu nggak kamu salah? Gitu. Menanyakan keyakinan kamu tahu nggak kamu salah? Enggak. Oh iya, masa aturan kita kan nggak boleh. Tapi kalau yang pertama menstabilkan, kadang kita gemes ya. Gemes. Makanya kesiswaan itu sekarang syaratnya adalah harus 5S. Senyum, salam, sopan, santun. Itu sesuatu yang terlambat. Kamu terlambat ya. Ya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ya kita bertahap saja supaya nanti satu fokus adalah budaya positif di kita adalah menegakkan disiplin kepada siswa, dan siswa tidak ada yang melanggar karena sadar bahwa dia harus taat aturan. Jadi bahasanya sadar, bukan karena dia takut hukuman. Gitu ya. Baik. Ini contoh segitiga restitusi. Ya tadi bahasanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini, kata-katanya. Ya, kalau berstabilitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nobody perfect. Ya. Atau kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Jadi dia, kamu mencuri ya, nggak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Bukan berarti kita melakukan pembenaran, karena di tahap kedua, kamu tentunya punya alasan. Tanya dulu kenapa mencuri, lapar. Nah baru ditanyakan, kalau lapar terus nyuri, menurut aturan bener nggak? Menurut agama Islam boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kamu dengan lapar membenarkan mencuri nggak? Nggak. Kamu sadar salah, sadar, udah sukses tuh ibu, membuat anak sadar kesalahannya. Selama ini Bapak dan Ibu menangani masalah siswa, berhasil kan? Menyadari dia salah gitu. Ada nggak yang menyadari dia salah? Mungkin ada 1-2 tapi ya, dengan pendekatan kita anak sadar. Nah ini kesimpulannya Bapak dan Ibu, sudah saatnya kita menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid melalui implementasi budaya positif di SMK Propita agar siswa kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Itu
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan, mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah harus dimulai dari komitmen seluruh warga sekolah untuk merubah paradigma penegak disiplin menjadi penumbuh disiplin. Sudah saatnya sekolah menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid melalui implementasi budaya positif agar siswa kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Implementasi budaya positif melalui penyusunan keyakinan atau kesepakatan kelas, disiplin positif, dan segitiga restitusi akan dimulai pada tahun pelajaran 2024-2025 di SMK Propita. Demikian tayangan video tentang aksi nyata pengimbasan kepada siswa dan guru tentang budaya positif pada modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.